Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafafif Rahman, NIM 4119020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat yang berjudul Kerancuan seputar Nasih wa Mansuh. Materi yang pertama yaitu problematika eksistensi Nasih wa Mansuh. Eksistensi Nasih wa Mansuh dalam Al-Quran merupakan sebuah persoalan yang tidak henti-hentinya mengundang banyak diskusi. Pertanyaannya adalah, bisakah suatu ayat dinasah oleh ayat yang lainnya yang dianggap kontradiksi atau ta'arud? Kontroversi ini melahirkan kelompok pro dan adanya nasih wa mansuh dalam Al-Quran, dan kelompok yang kontra. Yang pertama itu hujah kelompok yang pro, yaitu ulama yang mendukung eksistensi nasih wa mansuh, menyatakan bahwa nasih atau penghapusan sebagian ayat Al-Quran oleh ayat yang lainnya adalah boleh dan telah terjadi. Alasannya karena yang pertama dari firman Allah, yaitu ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yaitu yang kedua itu firman Allah yang artinya itu, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Itu pada Quran Surat An-Nahl ayat 101. Yang ketiga itu adalah pernyataan Ali bin Abi Thalib kepada seorang hakim. Apakah kamu mengerti tentang nasih wa mansuh? Hakim tersebut menjawab, tidak. Kalau begitu binasalah dan binasakan orang lain, kata Ali. Yang keempat, karena adanya kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya jika dilihat dari segi makna yang tersurat, seperti ayat tentang wasiat dengan ayat tentang mawaris. Allah telah mengetahui soal nasih wa mansuh sebelum kedua soal itu disyariatkan bagi hamba-hambanya. Bahkan sebelum manusia, langit dan bumi diciptakannya. Allah Maha mengetahui bahwa penasehan hukum yang pertama, ketentuan hukum yang dinasih adalah untuk kepentingan suatu hikmah atau suatu kemaslahatan hingga waktu tertentu. Kemudian hukum yang kedua pun, yang menasih hukum yang pertama ditetapkan untuk kepentingan suatu hikmah atau kemaslahatan yang lain. Yang kedua ada hujah dari kelompok yang kontra. Di antara argumentasi ulama-ulama yang menyatakan tidak adanya nasih dalam Al-Quran adalah, yang pertama itu, jika Al-Quran terdapat ayat yang telah mansuh atau dihapus, maka sebagian ayat Al-Quran ada yang dibatalkan. Dengan demikian, maka sebagian isi Al-Quran ada yang batil, padahal Allah telah menegaskan dalam firman-Nya yang tidak datang kepadanya atau Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb-Nya yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Yang kedua itu, tidak adanya kesepakatan para ulama berapa jumlah ayat yang telah dinasih. Demikian pula para sahabat, tampaknya hanya Ali saja yang berwanti-wanti tentang nasih. Yang ketiga, tidak adanya penegasan Nabi tentang adanya atau tidaknya nasih. Sekiranya telah terjadi nasih dalam Al-Quran, tentu Nabi sebagai pemegang otoritas utama dari Al-Quran menjelaskan dengan tegas tentang nasih wa mansuh. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.